Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fairia. Izin kami dari 28 ingin mempresentasikan berbagai berjudul sistem informasi berbagai tempat aktual dengan menggunakan aplikasi Telkom pada bagian informasi Indonesia. Anggota kelompok pertama adalah saya sendiri dari Ketawan dengan tempat berbagai aplikasi. Saya Zahra Maulida dengan nomor 20968. Saya Ahmad Wahyudi dengan NIM 642015. Saya Muhammad Dafafinati dengan NIM 642008. Saya Diki Fadil Prabowo dengan NIM 42204343. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Septiawan dengan NIM 64200439. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sistem Informasi Penjualan Spare Part Traktor dengan menggunakan aplikasi Repicom pada Pentel Pamas Indonesia. Lanjut. Nah, di sini ada anggota kelompok kita. Yang pertama ada Matur Arifin, lalu ada Diki Fajar Prabowo, Muhammad Dafa Pinardi, Sani Septiawan, saya sendiri, dan juga Zahra Maulida. Untuk latar belakangnya itu sendiri, integrasi teknologi informasi menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing bisnis. Di PT Limpamas Indonesia sendiri yang bergerak di distribusi spare part traktor dan alat berat, menghadapi tantangan dalam pengelolaan data, penjualan yang kompleks dan dinamis. Dalam menghadapi tantangan pengelolaan data, penjualan yang kompleks dan fluktuatif, perusahaan mengimplementasikan sistem informasi penjualan berbasis aplikasi, yaitu Repicom. Dan untuk menggantikan proses manual, aplikasi ini mendukung proses digitalisasi penjualan melalui fitur pelacakan stok, manajemen pelanggan, analisis data, dan juga pelaporan otomatis. Sebelum kami mengembangkan aplikasi Repicom ini dengan menambahkan menu, tim akunting bagian akun receivable masih melakukan pencatatan manual mengenai piutang dan kredit yang akan dibayarkan oleh vendor atau customer dari PT Limpamas Indonesia itu sendiri. Lalu solusi pengembangannya untuk mengatasi hal tersebut yaitu tantangan yang dihadapi PT Limpamas Indonesia dalam pengelolaan penjualan spare part traktor secara efisien, penggunaan aplikasi Repicom merupakan langkah awal yang strategis. Namun untuk mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan, diperlukan solusi pengembangan sistem informasi yang lebih menyeluruh dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan bisnis dan teknologi. Solusi pengembangan sistem yang kita kembangkan yaitu dengan menambahkan fitur menu baru, yaitu Aging AR atau Aging Akun Receivable. Langkah ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan piutang usaha dalam sebuah perusahaan. Dan menu ini juga berfungsi untuk mengelompokkan piutang berdasarkan umur piutang sehingga memudahkan manajemen dalam analisis dan mengambil keputusan terkait penagihan dan pengembalian kredit dari vendor atau customer itu sendiri. Dengan mengembangkan aplikasi Repicom ke arah solusi tersebut, diharapkan PT Limpamas Indonesia akan lebih siap bersaing di industri alat berat dan suku cadang yang menuntut kecepatan, ketepatan, dan transparansi data dalam setiap proses bisnisnya. Selanjutnya untuk manfaat dari aplikasi penambahan Aging AR akan disampaikan oleh teman saya. Saya Zahra Maulida akan menjelaskan mengenai manfaat Aging AR pada PT Limpamas Indonesia. Penerapan penambahan menu Aging AR memberikan manfaat strategis dan operasional antara lain yaitu satu, ada pengambilan keputusan strategis, yaitu dapat mengevaluasi performa penjualan kredit, menetapkan strategi penagihan, dan menyusun forecast kas masuk yang lebih akurat. Yang kedua, ada dukungan pertumbuhan bisnis, data yang lengkap dan terstruktur akan sangat membantu dalam menyusun strategi pengembangan pasar, penambahan cabang, hingga pengelolaan kerjasama distribusi. Yang ketiga, ada monitoring kinerja. Laporan otomatis memudahkan evaluasi penjualan. Kemudian yang keempat ada efisiensi biaya operasional, yaitu dengan berkurangnya pekerjaan manual dan proses yang berulang, efisiensi tenaga kerja akan meningkat. Yang kelima ada laporan keuangan lebih informatif, memberikan insight tambahan dalam laporan keuangan, terutama terkait kualitas piutang, cadangan kerugian piutang, dan arus kas. Kemudian yang keenam ada pengendalian risiko kredit,
yaitu perusahaan dapat mengidentifikasi pelanggan dengan riwayat keterlambatan dan mengatur ulang batas kredit atau syarat pembayaran mereka. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, ada monitoring piutang lebih akurat. Menu ini memungkinkan staf keuangan atau manajemen untuk melihat status piutang secara terperinci berdasarkan usia, yang membantu dalam identifikasi keterlambatan pembayaran dari pelanggan. Kemudian di sini ada visi dan misi dari PT Limpamas Indonesia. Di sini ada visi, yaitu ada satu, menjadi solusi manajemen bisnis yang terpercaya dan andal, fokus pada memberikan kepercayaan dan keamanan kepada pengguna melalui fitur-fitur yang andal dan akurat. Kemudian yang kedua ada mempercepat pengambilan keputusan. Dengan menyediakan data yang akurat dan mudah diakses, Rapicom bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan bisnis lebih cepat dan efektif. Kemudian di sini ada misi, yaitu satu, menyediakan fitur pengolahan data otomatis dan cepat untuk mendukung kebutuhan analisis pengguna. Yang kedua ada menghadirkan antarmuka yang ramah pengguna dan responsif agar mudah diakses oleh berbagai kalangan. Yang ketiga, menjamin keamanan dan kerahasiaan data pengguna dengan sistem enkripsi dan perlindungan yang andal. Yang keempat ada mengintegrasikan teknologi terkini seperti machine learning dan cloud computing untuk peningkatan performa. Dan yang terakhir, yang kelima, ada memberikan dukungan teknis dan pembaruan berkala guna memastikan aplikasi selalu relevan dan andal. Saya Muhammad Dafa Finardi dengan NIM 464220085. Sistem informasi penjualan. Sistem informasi merupakan sarana yang mengolah data menjadi informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan. Sistem ini terdiri dari komponen input, proses, output, penyimpanan, dan kontrol. Salah satu subsistemnya adalah sistem informasi penjualan yang berfungsi mencatat, memproses, dan melaporkan data transaksi penjualan. Sistem ini mendukung efisiensi operasional serta memungkinkan analisis kinerja penjualan secara akurat dan real-time. Peran teknologi dalam industri. Spare part alat berat. Spare part memegang peran krusial dalam industri alat berat karena perawatan dan perbaikan sangat bergantung pada ketersediaannya. Tantangan utama terletak pada distribusi dan pengelolaan stok yang kompleks. Pengguna aplikasi penjualan digital yang mendorong integrasi proses bisnis seperti pemesanan, inventory, dan pelaporan, sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Salah satu solusi yang diterapkan adalah aplikasi Rapicom, yang mendukung aktivitas penjualan dan manajemen pelanggan melalui fitur pencatatan transaksi, pengelolaan produk, dan pelaporan yang terintegrasi untuk kebutuhan industri menengah hingga besar. Pemanfaatan sistem informasi di industri terbukti meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan kualitas pengambilan keputusan. Aplikasi Rapicom adalah sistem informasi yang mendukung penjualan dan manajemen pelanggan dengan fitur pencatatan transaksi, pengelolaan produk, dan laporan penjualan untuk industri menengah hingga besar. PT Limpamas Indonesia memanfaatkan aplikasi Rapicom untuk mendukung peningkatan produktivitas dan layanan perusahaan. Ya, baik. Selanjutnya ada kebutuhan pengguna dan sistem aplikasi Rapicom. Aplikasi Rapicom di PT Limpamas Indonesia dirancang untuk mendukung operasional 3 jenis pengguna, yaitu ada admin, sales, dan warehouse, dengan fitur yang disesuaikan berdasarkan fungsi masing-masing. Admin atau kasir mencatat transaksi, memantau stok real-time, mencetak DO atau invoice, dan memperoleh sales order. Lalu kedua ada sales, mengakses data stok, membuat sales order, melihat riwayat barang, daftar harga kurs, serta mengajukan permintaan barang. Lalu kemudian ada warehouse, menyiapkan pesanan, mencatat alur barang, tracking status pengiriman, dan melakukan stock off-name berkala. Untuk mendukung penjualan kredit, aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur Aging Accounts Receivable, ya, atau disingkat sebagai Aging AR, yang memantau umur piutang, membantu pengambilan keputusan strategis, dan menjaga arus kas perusahaan. Kemudian di sini ada komponen utama sistem Rapicom. Satu, ada sistem inventory,
berfungsi mengelola dan memantau data stok barang digunakan oleh sales, mengetahui ketersediaan produk secara real time atau mendukung proses penjualan. Lalu kemudian ada warehouse, mencatat alur keluar masuk barang serta melakukan stock of name guna menjaga akurasi data persediaan. Lalu yang kedua, sistem administrator mengatur otorisasi dan autentikasi pengguna. Setiap pengguna memiliki akun sesuai peran, yaitu sales, admin, atau warehouse. Lalu kedua, menjamin keamanan akses, memungkinkan pelacakan aktivasi, dan memberi kontrol penuh bagi manajemen atas akses sistem tersebut. Berikutnya akan dibacakan oleh teman saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Fajar Prabowo dengan NIM 64220343. Selanjutnya pembahasannya adalah perancangan perangkat lunak. Pada desain antarmuka Rapicom menggunakan pendekatan role based, di mana setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan perannya masing-masing. Di sini adalah halaman login, di mana para pengguna masuk dengan user ID dan password khusus yang terhubung dengan hak asas masing-masing individu. User ID dan password ini hanya digunakan untuk satu orang, tidak bisa digunakan bersama-sama atau sharing. Selanjutnya adalah menu sales order. Menu sales order merupakan dokumen resmi pesanan barang pelanggan yang berisi informasi detail barang dan pengiriman. Ini ada detail pelanggan, salesman, ini ada pengiriman. Lalu ada menu invoice. Menu invoice adalah menu yang dipergunakan untuk membuat, mencatat, serta mengelola tagihan pembayaran secara terperinci. Di sini terlihat semuanya. Ada nama pelanggan, mata uang, term, dan nama barang, serta ada total tagihan yang harus dibayarkan. Perancangan perangkat lunak yang selanjutnya adalah menu price list. Menu price list ini menampilkan daftar harga produk ataupun jasa, termasuk ada plot number, deskripsi, harga satuan, dan kurs mata uang saat ini. Selanjutnya adalah penambahan atau pengembangan developer mode menu aplikasi di Rapicom. Karena kita sudah memiliki atau sudah bekerja sama dengan vendor aplikasi Rapicom, langkah teknis untuk menambahkan menu pada aplikasi Rapicom adalah membuka aplikasi Rapicom Developer Mode seperti pada gambar. Lalu menambahkan menu baru di menu utama, laporan atau report, lalu menu piutang, lalu engine AR. Membuat form baru untuk menampilkan hasil query berdasarkan umur piutang. Lalu langkah terakhir mengkoneksikan database menggunakan ODBC atau koneksi database internal aplikasi Rapicom. Setelah kita input semua, jadilah hasilnya seperti ini. Ini adalah menu tampilan utama dari engine AR dan engine AR overdue date. Kedua menu ini tujuannya sama-sama memperlihatkan umur piutang serta detail hutang-hutang yang diberikan oleh kita kepada pelanggan. Yang pertama, menu engine AR ini melihat secara keseluruhan nama-nama customer dan berapa jumlah piutangnya. Sedangkan engine AR overdue date adalah detail dari pelanggan yang sudah melampaui batas piutang. Di sini ada keterangannya. Ada keterangan yang merah, itu tandanya sudah melebihi jatuh tempo selama 8 hari, ada yang 692 hari, ada yang 500 hari, dan ada juga untuk bulan-bulannya. Setelah itu ada juga jumlah piutangnya.
Menu pengembangan ini sudah cukup jelas sehingga dapat mempermudah kita sebagai penagih bagian akun receivable untuk memberikan tagihan secara mendetail pada pelanggan. Mendung Anjing IR menampilkan laporan umur piutang berdasarkan keterlambatan pembayaran sejak tanggal awal jatuh tempo dari 30 hari, 60 hari, 90 hari, dan lebih dari 90 hari. Fitur ini mengkelompokkan data secara otomatis dari transaksi penjualan kredit dan pembayaran. Lalu manfaat dari pengembangan menu Aging AR ini adalah yang pertama memonitoring piutang lebih mudah. Yang kedua, data disajikan secara real time tanpa perhitungan manual. Yang ketiga, mempercepat penagihan. Yang keempat, memungkinkan prioritasi penagihan berdasarkan umur piutang pelanggan. Yang kelima, manajemen risiko kredit, meminimalisir manajemen risiko kredit. Lalu, memberi gambaran pola pembayaran pelanggan. Selanjutnya, penyusunan laporan keuangan lebih akurat dan detail. Yang terakhir, mendukung estimasi cadangan piutang yang tak tertagih sesuai standar akuntansi. Demikianlah apa saja yang kita kembangkan dalam aplikasi ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bagi audiens. Terima kasih.